Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 akan melanjutkan materi minggu lalu. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen evaluasi, yang dimana yang akan kita jelaskan ada 4 poin, yaitu mengenai karakteristik instrumen, penyusunan instrumen tes, penyusunan instrumen non-tes, dan juga analisis butir soal dan uji coba yang akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, dalam bidang pendidikan, tes merupakan bagian yang mendasar dalam proses belajar dan mengajar. Salah satu bentuk evaluasi yang populer digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar telah sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan memberikan tes. Dengan kata lain, mengukur keberhasilan dari suatu proses belajar dan mengajar adalah dengan melalui sebuah tes. Jadi antara tes dan proses belajar mengajar mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Tes juga mempunyai banyak fungsi, misalnya sebagai alat diagnosa, alat untuk mengetahui kemampuan awal, dan alat untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Nah, mengingat pentingnya sebuah tes tersebut, apalagi digunakan sebagai alat mengambil keputusan, tentunya diperlukan sebuah tes yang baik. Tes yang baik perlu memenuhi ciri-ciri atau karakteristik yang baik. Menurut Sudiono tahun 2011 dan Arikunto 2009 menyatakan bahwa karakteristik tes yang baik mencakup validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Poin pertama itu ada validitas. Validitas dibagi menjadi 2 jenis, ada validitas logis dan juga validitas empiris. Validitas logis merupakan jenis validitas yang dianalisa secara pemahaman logis, apakah tes tersebut valid berdasarkan teori-teori dari para ahli. Sedangkan validitas empiris merupakan jenis validitas yang dianalisa berdasarkan data-data yang empiris. Nah, yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas suatu tes yang baik harus tinggi reliabilitasnya. Meskipun tes tersebut diberikan beberapa kali kepada siswa yang sama, hasilnya akan tetap atau konsisten. Nah, reliabilitas menurut Sutrisno Hadi menyebutkan bahwa reliabilitas bisa diuji dengan 3 cara, yaitu tes retest, atau artinya subjek yang sama dites 2 kali dan skornya dibandingkan. Kedua ada split half, artinya subjek hanya dites sekali tetapi skor item di sebelah menjadi 2, misalnya genap dan ganjil. Nah, selanjutnya ada penyekoran atau objektivitas, menunjukkan tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi penyekoran atau hasil. Jadi hasil tes benar-benar menunjukkan kemampuan peserta tes apa adanya, nggak ada yang dikurangi dan nggak ada yang dilebih-lebihkan. Nah, yang keempat yaitu praktikabilitas atau pengadministrasian. Praktikabilitas menunjukkan bahwa tes mudah dilaksanakan, mudah diperiksa, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Jadi tesnya harus bersifat sederhana dan juga lengkap. Yang kelima, ekonomis, waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Yang penting tes dapat diselenggarakan dengan baik. Teman-teman, dari 5 ciri karakteristik tes yang baik di atas, setidaknya ada 2 karakteristik yang harus menjadi perhatian dan dianggap paling penting, sehingga seringkali dijadikan dasar dalam menentukan kepercayaan suatu tes sebagai alat ukur atau instrumen. Penyusunan instrumen tes yang pertama itu tes yang objektif, di mana tes objektif ini adalah tes yang jawabannya itu sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya tes ini itu dalam berbentuk pilihan ganda, siswa menentukan true or false-nya, benar atau salah, siswa juga mencocokkan, dan juga siswa itu mengisi tes isian singkat. Nah, cara penyusunannya itu yang pertama, menentukan indikator sesuai kompetensi dasar, yang kedua, buat soal yang jelas, yang ketiga, susun kunci jawaban, yang keempat, tentukan skor yang baru. Yang kedua, itu ada tes subjektif. Tes subjektif merupakan kemungkinan siswa untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan juga lebih terbuka. Cara penyusunannya itu yang pertama menentukan indikator, misalnya siswa menjelaskan faktor penyebab banjir. Yang kedua, buat pertanyaan yang terbuka dan juga aman. Yang ketiga, susun rubrik jawaban, poin-poin yang diharapkan. Yang keempat itu tentukan bobot skornya. Lalu, ada juga tes kinerja atau tes praktik, di mana tes ini akan menilai kemampuan siswa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu. Contohnya, tes praktikum dan ilmu pengetahuan atau tes keterampilan dalam mata pelajaran seperti seni, musik, dan juga olahraga. Lalu, bagaimana cara penyusunannya? Yang pertama, tentukan keterampilan apa yang akan diukur. Yang kedua, rumuskan tugas atau praktiknya yang jelas. Tentu saja kita sebagai guru harus membuat format penugasannya itu seperti apa. Yang ketiga, susun rubrik penilaian seperti langkah kerja, hasil, dan juga sikap. Kalau misalkan tugasnya itu berkelompok, bagaimana kekompakan antar kelompoknya. Dan juga yang terakhir, sama seperti tes-tes sebelumnya, yaitu kita menentukan bobot apa yang akan dinilai dari tes tersebut.
Yang berikutnya adalah tes lisan. Tes lisan merupakan sebuah metode evaluasi atau ujian di mana peserta didik akan diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang suatu materi atau topik melalui respons dan juga jawaban yang spontan. Sikap ini yang akan menjadi penilaian di mana siswa itu akan menjawab pertanyaan itu secara langsung. Cara penyusunannya itu yang pertama sama seperti yang sebelumnya ya, dengan menentukan indikator apa yang akan menjadi penilaian, dan juga buat pertanyaan yang secara singkat. Lalu ada siapkan indikator juga penilaiannya, dan juga jangan lupa untuk mencatat skor penilaiannya. Selanjutnya, menyusun instrumentasi non-tes, yaitu meliputi observasi, wawancara, portofolio, skala sikap, dan angket. Pertama-tama, kita harus tentukan dulu tujuan dan indikator yang ingin diukur. Setelah itu, pilih metode pengumpulan data yang pas. Lalu, susun pertanyaan atau item yang jelas dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk uji coba instrumen terlebih dahulu supaya valid dan reliable sebelum digunakan secara luas. Selanjutnya adalah yang dibahas tentang analisis butir soal dan uji coba instrumen. Pengertian dari analisis butir soal adalah suatu proses untuk mengkaji kualitas setiap soal berdasarkan data empiris, sehingga dapat diketahui apakah soal tersebut mudah, sedang, ataupun sulit, dan apakah mampu membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi maupun yang rendah, serta apakah pengecoh berfungsi dengan baik. Selanjutnya, aspek yang dianalisis. Aspek yang dianalisis ini ada 3. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini adalah menunjukkan sejauh mana suatu soal itu mudah atau sulit bagi peserta didik. Dan yang kedua, daya pembeda. Daya pembeda ini kemampuan soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi maupun yang rendah. Dan yang ketiga, efektivitas pengecoh, yaitu untuk mengevaluasi apakah opsi jawaban salah satu berfungsi untuk menarik perhatian siswa yang kurang memahami materi. Selanjutnya, uji coba instrumen. Pengertian uji coba instrumen adalah penerapan instrumen kepada sekelompok peserta didik untuk memperoleh data yang digunakan dalam menilai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Tujuan dari uji coba instrumen ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi kelemahan instrumen sebelum digunakan secara resmi. Yang kedua, menghasilkan soal yang valid dan reliable. Yang ketiga, menentukan butir soal yang dipertahankan, diperbaiki, ataupun dibuang. Selanjutnya ada langkah-langkah uji coba. Yang pertama, menentukan sampel uji coba. Yang kedua, melaksanakan tes percobaan dengan instrumen yang mudah disusun. Yang ketiga, mengumpulkan hasil tes dari responden. Yang keempat, menganalisis butir soal dari semisal yang tadi 3 contoh, tingkat kesukaran, daya pembeda, maupun pengecoh. Yang kelima, menghitung validitas dan reliabilitas tes tersebut. Yang keenam, memperbaiki keputusan dipakai, diperbaiki, maupun dibuang. Dan yang terakhir, ada menyusun instrumen final berdasarkan hasil analisis. Hasil uji coba ini menjadi dasar untuk menentukan soal yang layak digunakan, diperbaiki, maupun dibuang. Selanjutnya, uji coba instrumen. Pengertian uji coba instrumen adalah penerapan instrumen kepada sekelompok peserta didik untuk memperoleh data yang digunakan dalam menilai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Tujuan dari uji coba instrumen ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi kelemahan instrumen sebelum digunakan secara resmi. Yang kedua, menghasilkan soal yang valid dan reliable. Yang ketiga, menentukan butir soal yang dipertahankan, diperbaiki, ataupun dibuang.
Selanjutnya ada langkah-langkah uji coba. Yang pertama, menentukan sampel uji coba. Yang kedua, melaksanakan tes percobaan dengan instrumen yang mudah disusun. Yang ketiga, mengumpulkan hasil tes dari responden. Yang keempat, menganalisis butir soal. Dari semisal yang tadi 3 contoh, tingkat kesukaran, daya pembeda, maupun pengecoh. Yang kelima, menghitung validitas dan reliabilitas tes tersebut. Yang keenam, memperbaiki keputusan dipakai, diperbaiki, maupun dibuang. Dan yang terakhir, ada menyusun instrumen final berdasarkan hasil analisis. Hasil uji coba ini menjadi dasar untuk menentukan soal yang layak digunakan, diperbaiki, maupun dibuang.